kasih Tuhan Yesus beserta kita semua. Halo, apa kabar adik-adik? Gimana kabarnya nih? Pasti luar biasa ya. Sehat, semangat, dan sukacita. Apalagi minggu ini ketemu lagi nih kita sama Mbak Nana dan Mbak Sari. Ya. Nah, meskipun masih dalam masa pandemi dan harus di rumah aja nih, kita harus tetap semangat, sukacita, dan antusias untuk ikut sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada saat ini, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Dan akan dipimpin oleh Mbak Sari doanya. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan kita siapkan sikap doa. Gimana teman-teman sekalian? Tanganku ada dua, jarinya 5, kulipat keduanya bila aku berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kami telah menikmati satu minggu bersamamu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa senang, sukacita untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam Tangan-Mu Tuhan, kami serahkan sekolah minggu online hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Mbak Sari. Yuk kita puji nama Tuhan, kita serukan nama Tuhan dengan bersukacita dengan pujian lagu Mari Kita Bersukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita tekan sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yes. Nah, minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang Paskah mula-mula, yaitu di mana saat bangsa Israel waktu itu tuh lagi dalam perbudakan bangsa Mesir gitu. Nah, bangsa Israel ini diselamatkan oleh Tuhan dari tulah yang ditunjukkan untuk bangsa Mesir gitu. Ada berapa sih ya tulahnya, Mbak? Tulahnya itu ada 10 Mbak Nana. Benar kan? Benar. 10 kan ada 10 tulah tuh. Nah, tulah yang pertama itu tulah air menjadi darah. Terus yang kedua muncul katak. Terus yang ketiga tuh banyak nyamuk di mana-mana gitu. Terus abis itu ada tulah keempat, datang lalat pikat ke seluruh negeri. Ngeri banget ya. Iya. Terus abis itu
ada yang lebih ngeri lagi. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Jadi ternaknya pada sakit gitu loh. Duh, kasihan ya. Terus habis itu ada tulah keenam itu ada tulah bara. Jadi pada sakit kulit terus gatal-gatal gitu. Jadi kan kayak nggak nyaman gitu nggak sih kita sakit kulit gatal-gatal. Iya. Nah terus yang ketujuh munculnya hujan es. Bayangin biasanya hujannya kan air. Terus ini hujannya jadi es. Kan sakit kalau kena kepala kita. Terus juga berisik nggak sih kalau kena apa sih namanya Pangkungan rumah ya. Kena genteng gitu. Tuang, berisiknya gitu. minta ampun. Udah gitu nih, yang tulah ke-8 itu muncul belalang. Jadi banyak banget belalang di mana-mana. Yang biasanya cuma ada di sawah, di lapangan tuh sih ya di mana-mana ada belalang. Terus yang ke-9, gelap gulita selama 3 hari. Bayangin, biasanya kita itu nikmatin gelap itu kan waktu malam. Terus ini harus 3 hari. 3 hari gelap total. Nggak kelihatan ya. Ih, nggak enak banget. Terus yang terakhir nih, yang terakhir apa ya Mbak Nana? Nah, yang terakhir ini yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu peringatan terakhir Tuhan kepada bangsa Mesir karena Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kayak gitu Mbak Sari. Jadi itu tulah yang ke-10, yaitu bangsa Mesir harus kehilangan anak sulung. Mbak Nana, anak sulung tuh apa sih? Nah, anak sulung ini anak yang lahir pertama. Jadi anak pertama adik-adik gitu. Nah, bangsa Mesir ini akan kehilangan anak-anak sulung gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, minta Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan kami pun mau minta ya Tuhan, kami minta ya Roh Kudus untuk membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada saat ini, dan biarlah kami menjadi taat dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita pujikan lagu firman-Mu. Kita bagi-bagi. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan sekali lagi ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, seperti pujian tadi, firman Tuhan yang membuat kita jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti yang akan kita dengarkan pada saat ini, pada sekolah minggu ini. Nah, untuk firman minggu ini diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Nah, Papa sama Mama mohon dibaca di rumah satu ayat tersebut dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 dibacakan dan sambil diarahkan juga kepada putra-putrinya gitu ya. Nah, saat ini Mbak Nana akan membacakan ayat indahnya diambil dari Keluaran 12 ayat 14a. Yuk kita buka. Keluaran di mana ya, Mbak? Keluaran itu ada di Perjanjian Lama. Ya, betul. Keluaran ada di Perjanjian Lama ya. Kita buka. Kita buka di Keluaran 12 ayat 14a. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Nah, demikianlah firman Tuhan. Nah, pada minggu ini kita belajar tentang Paskah mula-mula. Tadi di awal Mbak Nana juga sudah jelaskan bagaimana Tuhan memberikan tulah dan hendak memberikan tulah kepada bangsa Mesir supaya bangsa Israel bisa dibebaskan gitu. Nah, Paskah mula-mula ini diperingati dengan mengorbankan atau menyembelih hewan yang namanya hewan domba. Hewan domba ya. Ya, hewan domba ya. Hewan domba tuh yang kayak gimana sih, Mbak? Hewan domba itu yang mirip-mirip, masih mirip sama kambing gitu kan, yang bulunya tuh putih, lebat, cantik gitu deh menurutku. Ya, jadi hewan domba disembelih terus nanti dagingnya itu harus dimakan habis. Sama kayak kita ya. Tapi kenapa harus domba? Karena yaitu perintah Tuhan untuk menyembelih domba. Jadi harus domba ya? Ya, nah terus disembelih, dimakan sampai habis. Jadi nggak ada yang bersisa. Harus habis gitu? Iya, karena harus habis oleh perintah Tuhan. Jadi nanti kalau misalnya nggak habis, itu sisa-sisanya harus dibakar sampai habis gitu ya, menjadi korban bakaran gitu. Nah, darahnya itu diambil untuk sebagai tanda gitu, sebagai tanda nanti dioleskan di mana ya, Mbak? Di pintu. Ya, pintu depan rumah. Supaya apa? Ketika Tuhan lewat nanti saat hendak mengerjakan tulahnya buat bangsa Mesir, ya. Ketika mencari anak sulung Mesir itu, ketika Tuhan lewat tahu, oh, ada tandanya, ada tanda darah di pintu gitu. Tandanya itu orang yang taat sama Tuhan. Ya, taat sama perintah Tuhan gitu ya. Jadi ketika Tuhan lewat situ, Tuhan nggak membunuh anak sulung di rumah itu, ya nggak, Mbak? Oh, ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi bangsa Israel yang mengerjakan itu, yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jadi selamat gitu, teman-teman ya. Nah, dari sini kita juga belajar dari kehidupan gitu ya, tentang ketaatan. Jadi kalau kita tangkap dari peristiwa ini, berarti taat itu menyebabkan apa ya?
terhindar dari apa ya? Terhindar dari masalah. Ya, masalah. Terus Ya Tuhan seneng karena kita tuh anak-anaknya taat. nah, gitu. Tuhan seneng, anak-anaknya taat. Juga ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita selamat, ya enggak? Selamat dari bahaya, dari kutukan, dari murkanya Tuhan. Jadi diselamatkan. Jadi kita tangkap di sini, kita kita merayakan Paskah Mula-Mula ini sebagai peringatan bahwa ketaatan harus kita lakukan supaya kita setia, kita selamat, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Itulah mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melakukan itu supaya mereka selamat. Gitu adik-adik, sama kayak di rumah, kayak di sekolah, ya nggak sih? Ada peraturan apa aja ya Mbak? Jadi kan kita kan di situ ada peraturan, dan peraturan ada tuh untuk ditepatin, bukan dilanggar. Jadi kita tuh harus taat sama aturan yang ada. Kita nggak boleh tuh mentang-mentang ada peraturan terus kita langgar seenaknya, karena gimana ya, hukumannya tuh kayak enteng gitu, nggak boleh ya, apapun peraturannya harus kita taatin. Misalnya gini nih, kita kan lagi online kelas nih, lagi pelajaran jarak jauh. Terus kalau misalnya lagi jam pelajaran, kita harus taat dong. Jam pelajarannya itu jam 9 pagi, ya kita harus absen jam 9 pagi, terus ikutin kelasnya sampai selesai. Terus kalau dikasih tugas, kita harus taat mengerjakan. Terus kalau di rumah, ini salah satunya taat sama orang tua, pastinya kan? Kayak tadi, makan harus Habis. Siapa di sini yang makannya belum habis? Ayo mulai dari sekarang makannya harus habis ya. Kenapa kita harus makan habis ya Mbak? Ini loh, dulu kan aku sukanya makan gak habis ya. Terus aku kena marah. Tapi bukan karena aku kena marah jadi aku makannya habis. Karena aku ngeliat nih kalau di luar-luar tuh banyak loh anak-anak seusia kita atau adik-adik tuh susah dapetin makanan. Dan kita yang dapetin makanan dari orang tua, dikasih orang tua percuma. Masa nggak habisin, padahal mereka tuh lebih susah dari kita. Mereka tuh cari makan aja mikir, masa kita yang nggak apa ya, percuma dapat makan gitu dari orang tua, kita nggak habisin, kan sayang ya. Jadi kalau makan tuh harus habisin. Itu contoh taat di rumah ya. Jadi kalau kita makannya habis, itu tandanya kita bersyukur loh dengan apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Sama kayak kita menaati kayak peraturan tadi di sekolah, di rumah, ya itu membuat kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seperti orang tua, seperti guru, yaitu wakil untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang baik, yang hebat. Gitu ya. Nah, sebentar lagi kita mau melakukan aktivitas yang pastinya kita akan belajar di sini dan kita akan membuat karya yang menggambarkan ketaatan. Oke? Check it out. Oke adik-adik, kita mau melakukan aktivitas di minggu ini, yaitu membuat pop up. Pop up apa ya Mbak? Pop up, pintu yang dilewati Tuhan. Ya. Nah, kita mau siapin alat bahannya dulu ya. Yang pertama ada lem kertas. Yang kedua ada kertas lipat. Nah, yang ketiga ada kapas. Terus ada spidol. Spidolnya 2 ya. Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Terus ada gunting. Nah, nanti ada dia pakai guntingnya yang hati-hati ya, karena ini benda tajam. Ya, nanti para orang tua mendampingi anak-anaknya ya untuk menggunting kertasnya. Ini ada 2 kertasnya, dan terakhir ada domba. Nah, gambar domba ini bebas, mau digambar sendiri atau ngambil dari internet ya. Nanti ini pun digunting, nanti orang tua pun menggunting, membantu mendampingi anak-anaknya ya. Oke. Nah, kita mulai membuatnya. Pertama, gimana ya Mbak?
Gimana sih caranya Mbak? Tuntun aku dong. Ya, ini yang pertama kita siapin satu kertas dulu sebagai alasnya. Terus? Nah, setelah itu kita buat pintu. Buat pintunya gimana? Pintu. Ini ditekuk ya Mbak. Jadi 2. Ditekuk jadi 2. Nah, nanti disisain ya. Jadi kita akan gunting supaya kelihatan bagian atasnya. Jadi kan kalau di pintu kan kayak ada sekat apa ya Mbak? Sekat atasnya buat Ya. jalan masuk udara gitu. Ini digunting ya. Ditekuk jadi 2, ditekuk bagian atas, terus digunting. Nah, sisanya segini. Terus habis itu ngapain? Habis itu kita lem, kita tempel di sini. Jadi pintunya gitu ya. Ya. Kita lem di setiap sisi dari pintunya ya. Oke. Nah, habis itu ditempel deh di sini. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, jadi ditempelnya di tengah. Nah. Terus bagian bawahnya abis ya. Jadi kayak gini, nanti jadi pintu. Wow. Gitu ya. Ini juga bebas. Nanti ini kan pintu. Dikasih seperti pegangannya, pakai spidol ya. Dibulatin seperti ini. Oke? Terus gambar domba. Ini dombanya sudah digunting, nanti adik-adik semua gunting gambar domba ini ya. Terus nanti ditempel di bagian dalam pintu ya. Ya, aku boleh nempel Boleh enggak? dong. Ini Mbak, tolongin dong. Ya, kebanyakan. Di sini ya? Nah, sudah. Nah, ini ada bagian kosong ya. Di dalam sini ditulis ayat indahnya. Tadi dari Keluaran 12 ayat 14a. Nanti mama papa atau adik-adik yang sudah bisa nulis diisi ya di sini ayat indahnya. Nah, ini sudah jadi ya pintunya sama ininya. Terus spidol merah buat apa? Nah, masih ingat kan tadi tanda kalau orang Israel itu mengerjakan perintah Tuhan dan akan diselamatkan sama Tuhan, yaitu ada darahnya. Kita simbolkan pakai spidol ya, spidol merah di coret-coret di sini, menandakan kalau orang-orang di rumah ini mengerjakan perintah Tuhan, gitu ya. Jadi kalau Tuhan lihat ini akan dilewati, gitu ya, tidak melakukan tulahnya. Selesai Senas, deh. Ada yang kelewat nggak ya, Mbak? Ada kapas. Ini buat apa dong? Apa ya? Tadi ada kapas. Kenapa nggak dipakai? Nah, ini dia. Kita masih ingat ya, kita tadi menempelkan domba gitu ya. Jadi ini kapas untuk ditempelkan di domba. Oh, jadi ini kapasnya jadi bulu-bulunya Yuh, si domba. betul sekali Mbak Sari. Bukan bulu ya, rambut. Ya, kita oleskan lemnya dulu. Terus kita tempel deh. Yes. Ya, Mbak Sari, kita bantu ya. Aduh, kegedean. Caranya gimana? Disuir-suirin ya kapasnya. Atau mungkin punya kapas yang di rumah, minta sama mama. Pasti banyak kapasnya ya. Oke. Jadi kayak domba beneran. Ya nggak sih Mbak? Iya, berbulu-bulu. Ada bulu-bulunya. Lucu. Nah, udah selesai. Sudah selesai. Oh, jadi ini yang dinamain pop up pintu yang dilewati Tuhan. Nah, ya. Nah, kayak gini ya. Nanti ini diisi ayat indahnya. Oke. Jangan lupa setelah selesai nih harus diapain ya, Mbak? Jangan lupa nih hasil karyanya adik-adik semua difoto, terus diupload dan tag Instagram Sekolah Minggu GKJ Purwokerto. Ya.
Udah selesai nih Mbak. Nah, untuk persembahan, adik-adik bisa kumpulkan ke orang tuanya adik-adik. Terus nanti orang tuanya adik-adik yang akan sampaikan ke gereja. Begitu ya adik-adik? Ya, betul sekali. Nah, kita sudah di akhir sekolah minggu pada saat ini. Kita sudah melakukan banyak aktivitas, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akhiri dengan memuji Tuhan lagi ya Mbak. Oh iya, Dengan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Nyanyinya boleh sambil tepuk tangan ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya, selesai juga ibadah pada saat ini. Kita mau doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu ini sampai akhir Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk aktivitas yang boleh kami kerjakan, boleh kami buat ya Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kami, dan ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang mematuhi setiap perintah-Mu, dan menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkati juga Tuhan setiap persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Kau yang memberkati, Engkau yang pakai Tuhan untuk setiap hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang dipermuliakan atas hidup kami, setiap hidup anak-anak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, ada pesan-pesan nih buat adik-adik. Apa itu? Jangan lupa kita selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sama seperti yang kita pelajari tadi ya. Kita belajar untuk taat sama perintah, termasuk juga kita taat dengan protokol kesehatan. Ya, untuk adik-adikku semua, stay healthy, Stay safe, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.